Iya Tuhan, aku berdoa bagi seseorang yang akan menjadi pasanganku. Terima kasih telah menyatukan aku dengan pasanganku. Aku bersyukur karena Engkau telah merencanakan ini semua dengan begitu indah. Aku berdoa agar pasanganku bisa menjadi imam yang baik dalam hidupku, membimbingku dalam iman dan kasih. Selamat pagi, saudara-saudari seiman. Pada jam 10 pagi ini, tanggal 15 Oktober tahun 2023, kita semua diundang untuk menghadiri kebaktian pernikahan di Jemaat Pelangi Kasih Sulamo. Kebaktian ini akan dipimpin oleh Pendeta John Elvis Subame, STH, dan ini adalah pernikahan keempat tahun ini, tahun 2023. Setiap pernikahan membawa kegembiraan dan berkatnya sendiri. Dan hari ini, kita semua berkumpul karena dua peristiwa iman. Satu, Saudari Kusriyati akan diteguhkan menjadi anggota sidi jemaat dalam ruang lingkup Gemit, Jemaat Pelangi Kasih Sulamo. Dua, kita semua berkumpul untuk merayakan cinta dan janji antara dua anak kekasih kita, Alvin Nafi dan Kusriyati, yang telah memilih untuk berbagi hidup mereka bersama, yang akan dimulai dengan saling mengikat janji pernikahan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, yang disaksikan oleh kedua orang saksi nikah mereka masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kedua anak kekasih kita, Alvin dan juga Kusriyati, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebaktian peneguhan sekaligus pemberkatan nikah. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudariku sekalian. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, nats yang menuntun kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita mengaminkan nats ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 318 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Doa dan pembacaan oleh seorang rekan presbiter. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dengarkan, merenungkan, dan juga dengan sukacita melakukan dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom. Pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di gereja di Jemaat Pelangi Kasih karena ada dua peristiwa iman yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa pada pagi hari ini anak kekasih kita, Kusriyati, akan diteguhkan menjadi anggota sidi jemaat Tuhan di dalam ruang lingkup Gereja Masehi Injili di Timor dalam Jemaat Pelangi Kasih Sulamo. Dan yang kedua, kita akan bersama-sama meneguhkan atau memberkati pernikahan dari kedua anak kekasih kita, Kakak Alvin Bernard Nafi dan juga Kakak Kustriani, di mana mereka telah bersama-sama sepakat untuk mengambil keputusan hidup sebagai suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu tema yang melatar belakangi kebaktian kita pada pagi hari ini adalah membangun rumah tangga di atas dasar yang kuat. Saudara-saudara, karena itu untuk mendalami teks bagian pembacaan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk melihat lebih dalam apa yang menjadi maksud dari teks bacaan firman Tuhan bagi kita semua. Kita lihat pertama di dalam ayat yang ke-24 dan 25. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam ayat-ayat ini Tuhan mengajarkan tentang pentingnya mendengarkan, dalam tanda petik, mendengarkan ajaran Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pegang. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pelita yang akan menuntun setiap perjalanan kehidupan kita, termasuk di dalamnya perjalanan kehidupan rumah tangga. Sehingga nanti sebentar di akhir dari pemberkatan nikah itu ada penyerahan Alkitab. Alkitab itu akan menjadi pegangan, pelita yang akan menerangi perjalanan kehidupan saudara berdua. Karena dalam Alkitab itu ada kata-kata maksud Tuhan bagi perjalanan kehidupan rumah tangga saudara-saudari berdua. Ketika kebingungan, ambil Alkitab dan baca. Ada banyak nasihat-nasihat di situ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sehingga bagian pembacaan firman Tuhan kita ini mengatakan bahwa orang yang melakukan firman Tuhan itu diibaratkan seperti orang yang bijaksana, karena dia membangun rumah tangganya di atas batu yang kokoh, batu yang kuat, sehingga bisa tahan lama, kuat untuk menghadapi berbagai cobaan. Sehingga ayat ini mau mengingatkan kepada saudara berdua akan dua hal. Yang pertama, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Karena itu saudara berdua harus membangun keluarga yang benar-benar beriman dengan aktif di dalam mendengarkan dan juga melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan rumah tangga saudara berdua. Jadi bangunlah sebuah rumah tangga menjadi gereja mini, gereja kecil yang selalu setiap saat memberitakan firman Tuhan di dalamnya. Dua orang harus sepakati ambil waktu untuk sama-sama kita duduk baca, renungkan, dan mempelajari firman Tuhan, berdoa bersama, dan berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan gereja yang besar sebagai persekutuan. Tetapi tidak saja hanya sekedar itu. Saudara berdua juga diarahkan untuk bisa melakukan, mempraktikkan nilai-nilai Kristiani yang dibaca
dan yang direnungkan itu di dalam kehidupan bersama seperti kasih. Suami istri harus saling mengasihi. Mengasihi itu dengan panjang sabar, murah hati, murah senyum, tidak pemarah. Itu buah-buah dari kasih. Dan juga harus ada pengampunan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, membangun rumah tangga Kristen itu harus benar-benar kuat, didirikan di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, apakah pada pagi hari ini ketika saudara berdua telah berkomitmen untuk hidup bersama, saudara berdua bersungguh-sungguh merasa diri terpanggil untuk membangun sebuah rumah tangga saudara-saudari berdua di atas batu yang kuat, yaitu Yesus Kristus, atau tidak? Apakah dibangun di atas dasar Yesus Kristus ataukah hanya karena kepentingan-kepentingan lain? Nah, ini harus saudara berdua renungkan. Karena ketika saudara berdua mengambil keputusan untuk hidup bersama, bukan terjadi karena atas dasar keinginan saudara-saudari berdua, tetapi ada campur tangan atau Allah juga turut bekerja mempersatukan saudara-saudari berdua. Karena itu saudara berdua mengambil keputusan untuk diberkati nikahnya. Allah yang merencanakan, Allah yang kehendaki, Allah yang mau. Ini proyek. Allah punya proyek untuk kita manusia. Maka Allah pasti akan bertanggung jawab memberikan yang terbaik di dalam perjalanan kehidupan saudara-saudari berdua. Karena itu mintalah kekuatan dari Allah melalui kebiasaan yang baik, membangun rumah tangga di atas dasar yang kuat dengan mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, berdoa bersama, serta aktif di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Karena itu pada pagi hari ini saya ingin tanya kepada saudara-saudari berdua, nanti jawab dalam hati atau mau kasih keluar juga baik. Dua orang rencana mau bangun pernikahan berapa lama? Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaan tadi saya katakan bahwa saudara berdua harus mengambil sebuah keputusan dan komitmen bahwa kita harus membangun rumah tangga yang berlangsung seumur hidup. Jadi pernikahan itu bukan semacam kontrak. Jadi habis masa kontrak, nah selesai. Itu bukan pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen itu hanyalah maut yang akan memisahkan kita. Karena itu pernikahan Kristen itu panjang dan lama, maka dasarnya itu harus kuat. Pondasinya itu harus kuat. Harus dibangun di atas Allah, Yesus Kristus sebagai dasarnya. Karena itu kemarin saya katakan bahwa di dalam kitab Kejadian Allah memberikan penolong yang sepadan bagi Adam. Itu berarti apa? Artinya untuk mengusir kegelisahan manusia. Karena kita manusia ini membutuhkan teman, membutuhkan orang yang bisa mengerti, membutuhkan orang yang bisa memahami. Dan hal itu harus ada di dalam diri saudara-saudari berdua. Saya sebagai mempelai wanita harus bisa memahami dan mengerti saya punya pasangan. Demikian juga sebaliknya.
Karena pasangan-pasangan kita lah yang harus berani untuk bertindak, memahami dan juga mengerti suami atau istri kita. Suami istri harus saling mendengarkan agar rumah tangga yang dibangun itu bisa bahagia. Karena akhir-akhir ini banyak sekali kita temukan ada suami atau istri yang mengeluh. Kamu itu tidak mau dengar aku. Kamu hanya mau dengarkan diri kamu sendiri. Kamu tidak peduli dengan aku dan seterusnya. Karena ketika kita mau memahami suami atau istri, maka kuncinya kita harus menjadi pendengar. Pendengar dengan baik. Apa yang dikatakan oleh pasangan kita, pahami dengan baik. Memberikan perhatian yang penuh. Jangan ketika pasangan kita berbicara, kita juga sibuk dengan kita punya kesibukan. Soalnya dengar, akhirnya kotong tersinggung karena salah kopi. Akhirnya bisa jadi bertengkar. Karena kalau ketika tidak saling mendengar di dalam rumah tangga, maka pasangan kita akan keluar bicara orang yang bisa dengar sendiri. Nah itu bahaya. Jadi dua orang harus jaga. Jadi ingat, saling mendengarkan Tuhan, saling mendengarkan sesama dalam rumah tangga, itu penting. Yang kedua, ayat 26 sampai 27. Yesus mengatakan bahwa orang yang mendengarkan firman Allah tetapi tidak melakukannya diibaratkan seperti orang yang bodoh. Ia membangun rumahnya di atas pasir, tidak kokoh, tidak kuat. Sehingga ketika ancaman badai datang itu bangunan ambruk. Atau bahasa yang bisa kita pahami dengan konteks kita pada pagi hari ini, kita membangun rumah tangga yang tidak ada kebersamaan. Masing-masing jalan dengan dia punya pemikiran masing-masing. Rumah tangga yang tidak saling mengerti satu pun kebutuhan, apalagi kebutuhan kita bersama. Atau rumah tangga yang di dalamnya kita tidak menempatkan Tuhan sebagai dasarnya, maka akan mudah untuk hancur. Karena pesan bagi kedua mempelai harus membangun rumah tangga di atas dasar yang kuat, yaitu Kristus, seperti kata ayat 24 dan 25 tadi. Karena itu butuh usaha dan kerja keras dari saudara-saudari berdua. Jadi saudara-saudari berdua dipanggil melalui pernikahan ini bukan hanya sekedar meresmikan cinta saudara-saudari berdua, tapi ada tanggung jawab, yaitu bersama-sama berusaha membangun rumah tangga Kristen yang kuat dan tahan uji. Perjalanan menuju rumah tangga yang bahagia itu memang tidak mudah. Namun dengan iman yang kuat, dalam iman yang kuat dan juga di dalam Tuhan, kita yakin bahwa segala sesuatu akan menjadi mungkin. Jadi firman Tuhan memberikan pesan kepada saudara-saudari berdua untuk bersama-sama membangun rumah tangga Kristen yang dibangun di atas dasar yang kuat. Sebagai bukti cinta saudara-saudari berdua kepada Tuhan, dan juga sebagai bukti cinta saudara-saudari berdua di antara satu dengan yang lainnya. Karena rumah tangga hanya bisa bertahan kalau Anda berdua membangunnya di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Selalu ada kebersamaan, selalu berdoa bersama-sama. Karena 90% rumah tangga hancur karena membangun rumah tangga di atas dasar yang tidak kuat. Masing-masing mau urus dia pun mau, tidak ada kebersamaan, tidak mau saling mendengarkan, dan seterusnya. Berarti pesan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk saudara-saudari berdua, mulailah bersama dengan Tuhan dan akhiri juga bersama dengan Tuhan.
Mintalah kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Dia pasti akan menolong. Sesibuk-sibuk apapun di dalam rumah tangga saudara-saudari berdua, siapkanlah waktu untuk berdoa bersama. Pulang mau kerja capek juga, mama atau papa, mari kita berdoa sama-sama. Dan yang keempat, saling mendengarkan. Selamat memasuki rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, maka nikmatilah waktu kebersamaan itu dengan sukacita. Saya pendeta bersama teman-teman presbiter, 2 orang saksi, bersama dengan semua orang tua yang duduk ini, kami akan terus mendukung saudara-saudari berdua di dalam doa, agar rumah tangga saudara-saudari berdua bisa kokoh dan langgeng hingga maut yang memisahkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita akan masuk di dalam pengakuan dan janji bagi anak kekasih kita Kusriyati yang akan diteguhkan menjadi anggota sidi jemaat dan juga sekaligus akan diperluaskan untuk ikut ambil bagian di dalam pesta perjamuan kudus. Tapi sebelum daripada itu, saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pengakuan iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan masuk di dalam pengakuan dan janji bagi anak kekasih kita Kusriyati. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita hendak meneguhkan saudari kita yang telah menyatakan kehendaknya untuk mengaku imannya di tengah jemaat selaku anggota tubuh Kristus serta meluaskannya untuk turut merayakan perjamuan kudus. Untuk itu maka di hadapan Allah dan jemaatnya, saya menjemput saudari Kusriyati yang sudah terpanggil untuk berdiri di hadapan Tuhan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di hadapan Allah. Silakan Kusriyati. Nanti dijawab dengan ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Pertanyaan pertama, apakah saudari mengaku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, penghibur yang memimpin kepada kebenaran? Yang kedua, apakah saudari dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dalam persekutuan orang-orang percaya mengaku bahwa oleh anugerah Allah saudari tetap setia pada pengakuanmu dan hendak mengikuti Yesus Juru Selamatmu, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam hidupmu sampai mati? Yang ketiga, apakah saudari bersungguh-sungguh berjanji hendak menjadi anggota gereja Protestan di Indonesia, dalam hal ini Gereja Masehi Injili di Timor atau disingkat GIMIT, dan dengan setia mengambil bagian di dalam pelayanan firman Allah dan sakramen-sakramen sambil menggumuli imanmu sampai kedatangan Kristus? Apakah jawabmu, saudari Kusriyati? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Tuhan telah mendengarkan janji saudari. Kita bernyanyi dengan jemaat bersama-sama, saya mau ikut Yesus. Marilah kita semua berdoa dan memberikan dukungan kita kepada Alfinafi dan Kusriyati, agar saat mereka memulai perjalanan baru ini sebagai suami dan istri, semoga Tuhan memberkati mereka dan membimbing mereka dalam setiap langkah mereka.
Demikianlah berita hari ini, Jumat 15 Oktober tahun 2023. Klasis Sulamu, Jemaat Pelangi Kasih, yang dilaporkan oleh Persya Channel dalam tema pelayananku, pemberkatan nikah. Jangan lupa untuk diikuti ya, serial pelayananku.